Rindu Timnas Indonesia, Brilian Aldama dan Bagus Kavi kenang siksaan Sintayong. Rindu kebersamaan di Timnas Indonesia, pemain Indonesia di luar negeri Brilian Aldama dan Bagus Kavi terkenang siksaan pelatih Sintayong. Brilian Aldama dan Bagus Kavi memang cukup lama tak dipanggil Sintayong ke Timnas, sebab keduanya bermain di luar negeri dan belum ada agenda yang bisa membuat mereka diizinkan untuk pulang. Bagus Kavi memang sempat dipanggil ke pemusatan latihan Timnas di Tajikistan. Sementara Brilian Aldama saat itu masih cedera dan tidak ikut serta dalam skuad. Oleh karena itu, Brilian Aldama mengaku terkenal dengan cara dan menu latihan keras Sintayong yang menguras fisik, namun sangat baik untuk menempa mental pemain. Saya paling ingat waktu kita persiapan buat Piala Dunia, kita pagi disuruh naik turun tangga di Stadion Madia dari pojok ke pojok, ungkap Brilian Aldama di KRTV. Timnya dibagi dua kan, sisanya skipping 20 menit. Besoknya naik 26, 28, 30 menit. Kita kayak gitu terus latihannya, ucap Brilian. Selain latihan fisik, tentu saja Sintayong memberi latihan teknik sepak bola. Namun di waktu yang berbeda, maka beredar di luar sana bahwa Timnas Indonesia harus berlatih 2-3 kali dalam sehari. Antar sore baru kita latihan yang memakai bola pakai teknik. Kendang gelandang yang kini bermain di Liga Kroasia tersebut. Pertama, motivasi Sintayong untuk Bagus Kavi. Selain Brilian Aldama, Bagus Kavi juga mengaku terkenal dengan motivasi dari pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Sebagai pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri, Bagus Kavi mengaku mendapat tugas dan tanggung jawab lebih dari pelatih Timnas, Sintayong untuk memberikan contoh yang baik kepada pemain lainnya. Kamu punya teman yang harus dibantu, tanggung jawabmu lebih besar daripada yang lainnya, jadi harus berusaha lebih keras daripada yang lain, ungkap Bagus Kavi. Timnas Indonesia daftarkan 65 pemain untuk Piala AFF 2022. Apakah ada Jordi Amat dan Sandy Walsh? Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong akhirnya melakukan persiapan untuk Piala AFF 2022. Timnas Indonesia mengirimkan 65 daftar pemain untuk persiapan menuju Piala AFF 2022. Hal tersebut disampaikan oleh asisten Sintayong, Nova Arianto. Nova menyampaikan bahwa ada 65 pemain yang dipilih untuk persiapan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Nantinya dari 65 pemain tersebut akan diseleksi lagi dan dipilih 23 pemain untuk berjuang di Piala AFF 2022. Lantas apakah ada nama Jordi Amat dan Sandy Walsh? Nova tidak menjelaskan siapa nama-nama yang telah dipanggil Sintayong. Yang jelas, nama-nama tersebut akan diumumkan oleh PSSI. Ditunggu saja mas, tunggu rilis resminya dari PSSI. Sebanyak 65 pemain yang sudah dipilih Sintayong nantinya akan berlatih di Bali. Sebagai informasi, Timnas Indonesia berada di grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Pertandingan perdana Timnas Indonesia di Piala AFF adalah melawan Kamboja pada 23 Desember 2022. Sementara laga melawan Thailand akan berlangsung pada 29 Desember 2022. Dua pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Di Piala AFF 2022, Timnas Indonesia ingin mendapatkan gelar juara untuk pertama kalinya. Hal tersebut terbuka cukup lebar, pasalnya pada edisi sebelumnya Timnas Indonesia berhasil mencapai final. Pada edisi 2022, kesempatan skuad Garuda mendapatkan gelar juara cukup besar, terlebih dengan adanya pemain naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh. Agar memuluskan langkah dalam meraih gelar juara, Menpora Zainuddin Amali mengatakan sudah menemui pihak kepolisian untuk memberikan izin kompetisi agar bisa berjalan lagi. Pasalnya dengan tidak adanya kompetisi, Sintayong akan kesulitan untuk mendapatkan gelar juara karena pemain yang bermain di Liga 1 sudah tidak bermain sejak Oktober 2022. Jika tidak ada kompetisi, maka akan kesulitan untuk pelatih Sintayong untuk memantau perkembangan anak-anaknya, ujar Zainuddin Amali, karena kondisinya dinamis.